Halo Clickers, bertemu kembali di Musik Asik Ainus ID bersama saya Boy Bakamaro. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa Ghea Indrawari yang sedang mengeluarkan single terbarunya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan dia di masa pandemi ini dan juga selama ibadah puasa dan juga tentang kecintaannya tentang drama Korea ataupun musik-musik Korea. Langsung saja kita simak. Halo, Yo. selamat sore Hai, selamat sore. Clickers. Dan juga G Always ya namanya Giveaways. G Always. Yes. Oke, ini bergabung kembali di Musik Asik iNews.id. Saya Boy Bakamaro ini sudah kedatangan tamu istimewa Ghea Indrawari. Apa kabarnya Ghea? Alhamdulillah aku baik, Kak Boy. Kak Boy gimana kabarnya? Baik juga. Gimana tuh puasanya? Ini lancar? Lancar sih so far, alhamdulillah banget. Aku masih tetap puasa meskipun ya lumayan banyak kegiatannya. Oke, ini aku sebelum nanya-nanya lagi mau dong nyanyi satu lagu aja biar Ghea Always-nya ini pada ngumpul nih semuanya. Oke, kalau gitu aku nyanyiin salah satu lagu terbaru aku juga, tapi refnya aja terus akapela doang. Judulnya Oke. Keajaiban, lagunya kayak gini. Jika nanti kita bertemu, ingin aku sampaikan, aku menyayangimu. Apakah engkau tahu, aku percaya pada keajaiban. Kau kan mencintaiku, lebih dariku mencintaimu. Yeay. Oh, yeay. Itu yang nyiptain itu dapat masukan dari Ghea kayaknya ya. Enggak, itu Dari, nyiptain aku sendiri justru. oh ya. Dari kisah nyata berarti ya. Bener. Oke, Ghea, ini boleh cerita Hah? cerita dong. Ini kan masa pandemi, terus Mm-mm. lagi Ramadan pula. Bisa cerita nggak kegiatan kamu dari pagi sampai ke malam, terus pagi lagi tuh ngapain? Oke, kalau misalnya bulan puasa tahun ini tuh kan agak beda sama bulan puasa tahun lalu ya. Mungkin tahun lalu aku masih bisa ngumpul gitu, masih bisa bareng sama keluarga juga. Tapi tahun ini emang aku lebih banyak di rumah aja gitu. Jadi kerjaan juga dibawa ke rumah. Terus tapi alhamdulillah masih ada beberapa pekerjaan lah. Jadi aku nggak bosen-bosen banget gitu lah kaboy di rumah. Terus juga kegiatan aku paling karena aku juga lagi sibuk promo single, jadinya lebih banyak interview kayak gini, aku live di Instagram ataupun di Zoom kayak gini. Terus juga aku di rumah mulai masak-masak yang kayak gitu-gitu, mulai cari-cari kegiatan yang sebelumnya belum pernah aku kerjain di rumah. Gitu sih paling lebih lebih pengen produktif aja meskipun aku di rumah. Sama sekali nggak keluar rumah. Sama sekali nggak keluar rumah kalau nggak kerja. Cuma kayak gini kan kita ada live chat, live Zoom gini aku lagi di kantor gitu. Nanti juga ada beberapa kerjaan. Keluar cuma buat kerja doang sih karena kalau mendesak. Kalau enggak, aduh aku takut sih mau keluar rumah. Di rumah ada berapa orang? Di rumah cuman aku sih sama Mbak doang. Ada Mbak di rumah aku. Jadi keluarga aku kan semuanya di Kalimantan. Jadi gitu deh aku di Jakarta sendiri. Berarti masak berapa persen tuh masak sendiri atau dimasaknya? Aku ya kalau misalnya aku lagi rajin aja, terus di rumah lagi ada bahan-bahannya, biasanya aku masak sendiri. Cuman kalau misalnya emang lagi mager nih ataupun nggak keburu ataupun nggak sempet ya udah aku beli. Cuman belakangan emang karena aku lagi seneng juga di rumah gitu buka puasa kangen sama masakan rumah, jadi akhirnya aku kayak masak-masak aja sendiri. Paling sering masak apa, Ghea? Aku sering banget ya macam-macam sih Kak. Nggak paling sering sih, aku juga baru-baru ini mulai masak lagi gitu karena dulu-dulu kayak males aja, tinggal beli, tinggal keluar, tinggal jajan gitu kan. Paling aku apa ya, belakangan tuh aku sering masak sayur, terus semalam aku sahurnya pakai bakwan. Bikin-bikin yang kayak gitu-gitu makanan-makanan rumah yang adanya di rumah gitu. Di Jakarta susah banget Sayurnya nyarinya apa? terus kayak Sop kah, brokoli atau sayur iya apa? aku sup, tumis-tumis, Tumis. tumis-tumis sayur kangkung, toge, sawi, terus juga ya aku bikin sop, terus juga ayam yang gitu-gitu lah. Oke. Bikin roti gitu juga nggak sih? Atau Apanya? nyoba-nyoba skill baru bikin roti, kue gitu?
kepengen banget. Tapi kalau cemilan tuh karena aku suka ngemil, jadi di rumahku tuh banyak banget cemilan gitu kan. Jadi kalau cemilan belum sih, cuman pengen juga kayak bikin-bikin kayak Black Forest, gitu-gitu, brownies. Itu cemilan beli online atau ada fans yang ngirimin? Iya. Aku kalau cemilan keseringan dikirimin sih kayaknya ada kadang-kadang ada beberapa juga online shop yang kayak gitu-gitu yang sering ngirimin ke rumah. Bahkan kemarin aja kayak kurma gitu ada yang ngirimin ke rumah. Jadi aku seneng banget ada stok terus. Ini kan, nah ini kan otomatis ya, kamu keluarga di Singkawang, Gea Mm-mm. di Jakarta. Berarti otomatis Lebaran di Jakarta dong ya? Ini kebayang nggak Iya. Lebaran nanti tuh bakal gimana tuh teknisnya Ya, di hari? aku belum kebayang sih. Jujur semalam tuh aku bener-bener ngerenung kayak, duh aku lebarannya kayak gimana gitu. Biasanya kalau misalnya di rumah kan aku pertama mudik, kedua lebaran tuh kan identik banget sama masak makanan yang banyak banget gitu kan Kak. Hmm. Terus nanti aku makannya gimana? Maksudnya nggak ngerasain makanan lebaran. Terus juga kayak sholat Idul Fitrinya gimana? Karena kan nggak mungkin juga rame-rame jamaah di masjid kan takut. Ya. Terus harus benar-benar sendiri gitu di Jakarta. Paling nanti ya mudah-mudahan aku bisa melaluinya. Tapi kalau Gitu untuk sih. keluarga, Gea paling sering komunikasi by phone atau video call atau apa? Kalau sama keluarga ya by phone sih, aku video call sama mama kayak tiap hari chat-chatan gitu. Apalagi sekarang aku lagi sering masak, aku sering banget diskusi, "Ma, resep ini apa? Ma, resep itu apa?" gitu. Hmm. Paling gitu sih, tiap hari intens aja. Nah, terus kalau misalnya ada nggak suka diingetin stamina yang bagus tuh biasanya ada dikasih resep atau kamu punya tips khusus nggak? Kalau aku sih alhamdulillah ya, aku kalau sakit tuh bisa dibilang jarang juga. Cuman kan emang kalau sekarang harus lebih apa ya, ekstra lah ngejaga kesehatan tubuh sendiri. Tapi so far aku yang penting makananku aman, terus juga aku juga maksudnya tidur meskipun aku tidurnya pagi gitu, tapi ya jam tidur tuh diusahakan cukup, yang kayak gitu-gitu sih. Apalagi lagi puasa kan, sahurnya minum air putih gitu, makan buah, ngejus, yang gitu-gitu. Paling itu sih. Kalau dari mama, ya mama pasti ngingetin lah. Jadi nggak Kalau sampai resep-resep khususnya nggak ada, ya kayak jamu-jamuan atau apa gitu nggak ada. apa ya, nggak sampai jahe, kunyit, Mm, lengkuas gitu nggak ya? Enggak. Nggak Oke, itu. ya ini kan kemarin kuliah di Jogja ya, Benar banget. itu udah selesai. Aku belum, kuliah aku belum, karena kan Oh, emang banyak banget, jadi emang banyak banget mata kuliah yang emang aku harus datang praktek langsung gitu, kayak misalnya micro teaching itu kan aku harus ngajar. Cuman emang karena aku apa sih? terbantu banget. Kenapa? Jurusan apa kemarin? Aku jurusannya pendidikan seni musik, jadi jatuhnya kayak keguruan gitu loh Kak. Hmm. Terus jadinya kemarin sama dosen-dosen aku discuss gitu kan, ya udah bisa kita bantu kayak nanti aku ngadain workshop atau kayak gimana gitu. Cuman kan di kondisi yang sekarang ini kan nggak mungkin kan. Jadi memang harus ke postpone juga. Cuman memang masih ada tugas-tugas yang emang masih aku kerjain gitu dari rumah. Oke, nah ini kan kamu akhirnya milih kayaknya lebih milih concern ke karir ya, tinggal Iya sendiri benar banget. di ibu kota. Terus Mhm. kalau menurut kamu sendiri tantangannya apa sih kamu untuk bisa terus naik level dalam karir kamu di musik? Oke, kalau tantangannya sendiri sih menurut aku gimana ya, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik aja sih, kayak kayak misalnya ada kerjaan apapun, ada kesempatan apapun, aku selalu selalu memberikan yang terbaik aja semampu aku lah. Itu juga, apa ya, menurut aku setiap pekerjaan itu kan pasti ada tantangannya. Ya. Kayak misalnya aku yang biasanya nyanyi, tiba-tiba waktu itu dapat tawaran nge-host gitu, hosting, terus Heeh. ya udah itu satu tantangan yang ya udah aku coba gitu. Kalau tinggal sendiri kebetulan aku dari kuliah juga udah tinggal sendiri kan di Jogja. Jadi udah lumayan terbiasa. Cuman emang karena di Jakarta nih lebih concern ke kerjaan, pasti aku butuh kayak manajer aku, kayak tim aku yang ngebantu gitu-gitu sih. Mhm. Nah, kamu kan sejak audisi itu ya, kalau nggak salah kan nyanyinya Julia Michael ya, yang Iya dia bener. singer-songwriter gitu. Nah, kamu sendiri Mhm. mendefinisikan kamu itu pengen jadi singer-songwriter juga kah atau pengen kayak apa? Atau eh, entertainer apa aja gitu? Iya pasti aku pengen jadi real entertainer sih karena aku kebetulan juga nyobain macam-macam kan kayak aku sempet coba announcing terus aku
sempat coba nge-host. Terus aku juga sekarang masih masih fokusnya di nyanyi kayak gitu-gitu dan juga waktu itu aku Tinggal. sempat juga bikin web series gitu kayak di YouTube aku coba-coba acting gitu meskipun ya memang masih banyak harus belajar tapi ya udah aku cobain satu-satu dan aku emang kebetulan selain nyanyi aku juga ikut ikut nulis lirik lagu aku sendiri kayak single pertama aku Rinduku sama di Keajaiban tuh aku juga nulis sendiri jadi ya boleh lah ya dibilang singer songwriter karena udah ikutan nulis kepengen maksudnya kalaupun aku nyanyi, aku kepengen ikut andil juga di dalam karya aku, di dalam lagu-lagu yang aku bawakan itu. Makanya kalau bisa aku juga ikut nulis lagunya sendiri. Oke. Tapi kalau dari ininya sendiri, strategi si manajemen sendiri seperti apa? Menyerahkan ke kamu semua atau Oke. diarahkan kayaknya di sini dulu deh, karena kan bayangin aja nih web series lah ini dan kamu kalau saya lihat juga kan di medsos aktif juga, jangan-jangan konten creator juga. Levelnya gitu disebut gimana? Oke, kalau dari manajemen aku sendiri sih support apapun di pekerjaan aku. Bahkan aku beberapa kali juga ditawarinnya justru dari manajemen aku langsung. Kalau aku pengen produktif aja sih Kak, apapun yang bisa aku kerjain, biasanya kan aku kerjain dan aku tuh anaknya paling paling nggak bisa diem, maksudnya nggak bisa kalau misalnya nggak ada kerjaan nih, aku pasti bingung mencari sesuatu, entah aku collab collab sama teman-teman aku di YouTube ataupun aku bikin konten apapun yang bisa aku lakukan aku emang seneng karena emang passion aku di sini gitu jadi aku melakukannya tuh tanpa paksaan juga juga bener-bener enggak yang ada tekanan dari pihak manapun aku memang menjalankannya secara apa ya senangnya aku gitu aku emang senang dan memang dari manajemen juga sangat support sih. Oke, termasuk yang saya lihat di highlight kamu kan itu kayaknya dominan Korea ya. Iya benar banget Baik kalau itu. lagu maupun drama gitu ya. Mungkin yang Bener. paling baru deh ini kan yang lagi heboh juga yang apa? The World of Merit ya. Iya World of Married Couple Oh, bener. itu kenapa heboh banget, bisa nggak kamu ini kasih kasih apa namanya Oke. analisa gitu? Oke, ini Judul review kamu tuh. dari aku Dari ya gitu. review gitu dah. Oke, so far masih ada Kayaknya 2 episode masuk lagi. ini istri Kenapa? saya juga heboh banget. Iya, aduh ini laki-laki pasti pada ketar-ketir nih kalau cewek-cewek pada nonton ini. Oh iya, kenapa? Eee, iya karena di situ tuh bener-bener ceritanya tentang perselingkuhan yang kayak gitu-gitu loh Kak Boy. Jadi Nah, memang masih ada 2 episode lagi yang belum tayang, itu ending-nya, makanya aku pengen pengen banget lihat ending-nya. Dan ceritanya itu mostly tentang, ada beberapa keluarga di dalam drama itu yang emang punya konflik di keluarganya masing-masing. Kayak yang satu ada yang suaminya selingkuh gitu. Tapi nggak sampai di situ. Jadi yang selama ini aku tonton dan yang selama ini yang selama ini ada tuh film-filmnya kebanyakan ya udah endingnya tuh mereka cerai atau enggak nih, dipertahankan atau enggak nih hubungannya. Nah, tapi bedanya kalau di drama ini udah ketahuan, udah cerai, tapi masih banyak banget tuh konflik setelah itu, setelah perceraian itu. Cara apa mereka ngurus anak lah, apa tanggung jawab mereka nggak lepas untuk anak dan segala macamnya. Jadi itu sih yang bikin seru dan apa ya? Aku nggak tahu sih konfliknya tuh banyak banget, bener-bener banyak banget dan worth untuk ditonton sih Kak. Kak Boy kalau misalnya istrinya ikut nonton, nonton ikut nonton aja. sebenarnya masa pandemi ini udah mulai ketular sih. Oh ya? Jadi memang kalau dilihat plotnya tuh cepet ya, nggak lambat ya. Plot Iya, lumayan cepet gitu. iya Nah, benar banget. sebelum kita sambung lagi pertanyaan untuk saya mau nanya soal BTS juga ini, saya ada yang nanya ini. Oke, Sudah ada yang nanya nih dari oke. Om Masirom nih, dari namanya kayaknya Om ini, Masirom. Eh, aduh. Mau dong dididik musik sama Gea katanya. Kalau Gea punya ini nggak? Punya keinginan memang jadi pengajar musik secara ini? Karena kan pendidikan musik. Kebetulan kan aku memang kuliahnya harusnya jadi tenaga pengajar ya gitu. Jadi sebenarnya aku kepengen juga sharing apa yang aku tahu, apa ilmu yang aku dapat, apa yang aku pelajari ya aku pasti pengen lah gitu sharing. Cuman kalau misalnya untuk jadi guru yang benar-benar ngajar kayaknya aku masih butuh lebih banyak belajar gitu loh. Karena aku kepengen apa ya, kepengen bener-bener anak didik aku berhasil gitu. Jadi akunya juga harus banyak persiapan juga kan. Kita lanjutin ya, yang nanya dari Ya, Terhartanto. Tadi sebenarnya udah oke. menjaga supaya kelihatan tetap fit saat bulan puasa, bagaimana Kak Gea ini bisa fit dan tetap cantik katanya. Oke. Yang pasti itu dari kalau misalnya
cantik, segar atau segala macamnya itu kita tuh kan ada perawatan dari luar dan dalam ya. Yang pasti jangan cuman di luarnya di skincare-in, tapi di dalamnya kita nggak minum, nggak kasih nutrisi yang baik buat buat tubuh kita gitu kayak makanan dan minuman. Nanti dari dalam juga harus dijaga. Terus kalau buat tetap fit ya itu tadi istirahatnya yang cukup. Kalau misalnya memang malam nggak bisa tidur nih karena harus sahur harus bangun lagi gitu kan ya curi-curi mungkin di siangnya bisa tidur setengah jam kayak gitu paling itu sih Iya. jaganya dan tetap semangat aja I mean jangan karena puasa terus lapar terus jadi loyo gitu enggak dan apalagi kalau misalnya cewek tuh biasanya apa ya kalau aku sendiri makeup tuh salah satu hal yang bikin mood aku naik gitu jadi aku ngelihat diriku sendiri rapi ngelihat diriku sendiri bersih gitu kan Ini jadinya aku juga semangat gitu jangan jangan di rumah atau nggak mandi lah seharian gitu kan ya. makanya itu Jadi trik-trik intinya juga buat di luar pakai skincare, di dalamnya harus ada yang care gitu kali ya. iya Oke, bisa jadi ini kalau boy lanjut dari oh, Fajar Pratama, apa oke. tuh makanan Pontianak yang paling dikangenin? Makanan Pontianak aku yang paling dikangenin masakan rumah aku sih pasti. Terus ada satu restoran di Pontianak yang jual macam-macam gitu makanannya itu paling aku kangenin banget sih. Bukan Restoran patin, itu ada khas Pontianak, akan sop patin aku bukan deh. khas Pontianak apa ya? Aku juga gak tahu kalau khas-khasnya. Cuman soalnya aku dari Singkawang kan. Nah, Terus oh sih, kalau khasnya Singkawang itu ada kayak bubur pedas, terus juga ada cemil-cemilan kayak coepan yang gitu. Itu aku seneng banget. mimian kali ya juga ya. Iya bener, mie asin, ya gitulah. Aduh puasa ya ngomonginnya makan. Ini tadi udah sempat kita singgung juga dari Siska Permata, selama karantina Ya. nonton drakor apa Gea? Kayaknya udah lengkap ya di Wah, ulasannya di medsos ya. iya nanti aku Sampai tambahin deh. belasan nggak sih katanya? Bener, sampai Apa? belasan. Udah lewat selama karantina ini dari bulan Maret. Aku tuh banyak banget Kak nonton film, nonton drakor, nonton film Korea lah, film dari luar negeri lah itu Mhm. benar-benar banyak banget kayak killing time aja kan sebenarnya kalau misalnya aku udah selesai interview aku udah masak aku udah bingung mau ngapain lagi biasanya aku nggak nonton dan aku nonton juga bukan cuma buat aku tonton sendiri tapi aku juga pengen share ke teman-teman semuanya ini kalau yang udah aku tonton kalau misalnya teman-teman butuh referensi yang gitu-gitu kan jadi banyak banget drama yang aku tonton Lap. karena aku bisa nyelesain satu drama nih yang 16 episode itu dalam 2 hari itu selesai biasanya